Kaget gua. Klaksonnya pas buat di semel gua. Ya itulah, apalah itu, kalian artiin sendiri. Oke guys, jadi gua habis balik dari Tritek. Sekarang saatnya time to go home. Apa sih anjir? So for topic this day, licin anjing. Ya topik buat hari ini kita ngobrol-ngobrol soal tilang emisi guys yuk. Kan lagi rame nih. Ada polisi. Kita tutup knalpot dulu ya sebentar ya, biar tidak jadi lirikan. Punten Pak. Jujur li gua kaget tadi. Jujur li ya, tolong ya. Jujur li tadi gua kaget pas polisi jalan ke depan. Kaget gua. Wah, gua nih diberhentiin nih. Waduh, aing teh ya. Aduh, ternyata bukan depan gua yang ditilang. Mungkin karena gonceng 3 kali, jadi bermuatan lebih atau ya itulah. Anjing, kaget gua goblok. Ya padahal nggak kenapa-napa juga sih, maksudnya gua lengkap gitu loh. Cuman ya terkadang ya bumbu-bumbu kepanikan, bumbu-bumbu cinta tetap ada. Ya, jadi yang lagi marak rame nih soal tilang emisi kan, uji emisi. Jadi banyak banget yang kena, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga banyak yang lolos juga kok. Nah tadi tuh gue nonton ngomong apaan sih? Baca berita di CNC. Jadi itu gue juga tadi lagi baca-baca berita juga. Salah satunya gue baca dari CNN Indonesia. Itu ada cerita ojol. Dia tuh ngelihat ada tilang uji emisi itu. Dia sangka dia cuman ini doang. Itu tuh para polisi tuh cuman buat ngetes doang. Itu tuh cuman tes tok lah gitu, nggak ada penindakan apa-apa. Nah dia datang dah tuh, dia ngetes, ternyata nggak lolos. Langsung ditilang saat itu juga. Jadi bukan ada peringatan kayak gitu, ada himbauan gitu, enggak, langsung ditilang. Aduh kasihan ya, niat buat ngetes doang lulus atau enggak, ternyata malah langsung ditilang karena nggak lulus. Ada salah paham lah, agak kasihan sih, karena menurut beliau untuk sosialisasinya kurang. Kalau misalnya memang tidak lulus uji emisinya, mungkin dikasih surat peringatan dulu atau himbauan lah gitu, jangan langsung ditilang. Kan kasihan yang hari-hari mereka yang seperti itulah, yang kalian tahu sendiri ojol seperti apa kan. Ya satu sisi gue ngeliat ya kasihan juga sih. Ya cuman ya polisi kan hanya menjalankan tugas, cuman yang bagaimana lagi. Tapi memang jujur li ya, kalau gue boleh berpendapat, emang sebenarnya untuk sosialisasi sepertinya kayak agak kurang sih. Ini tanpa menyudutkan pihak manapun. Ya sulit juga sih memang kalau misalnya ya namanya juga motor harian juga kan, penggunaannya juga ya bisa dibilang lebih dari rata-rata. Itu nggak lulus uji emisi, apalagi ya dari segi perawatan mungkin juga minim, kurang diperhatikan juga. Jadi ya tidak lulus uji emisi jelas gitu. Cuman ya gue tadi tuh terima DM dari salah satu follower di Instagram. Ada yang nanya, kamu nanya kalau misalnya knalpot Tritek itu diuji emisinya gimana? Gue mau ngelurusin dulu deh. Ini sekali lagi gue disclaimer dulu, ini pendapat gue pribadi ya. Correct me if wow. Ya, jadi tolong dibenarkan ya kalau gue salah atau mau ditambahkan biar lebih tepat lagi, sok mangga. Kolom komen tidak pernah gue close, selalu terbuka buat yang mau berpendapat, mau speak up, sok mangga. Jadi kalau buat gue pribadi, masalah emisi itu sebenarnya kuncinya bukan di knalpot guys. Soalnya gini, kita ngomongin cc kecil dulu ya. Karena gini, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau di cc besar, oke, let's say 2,5 Ninja, terus ada R25, ada GSX, ada yang lain-lain CBR ya kan, 2,5. Itu mereka memiliki katalis di knalpotnya, yang dimana katalis itu kan memang fungsinya untuk menyaring kan, biar untuk gas buangnya itu lebih bagus, maksudnya minim gitu emisinya. Jadi karena kan namanya 2,5 itu kan mesinnya gede lumayan kan, daripada 1,5 yang emisinya itu memang kecil. Makanya kita jarang menemukan motor 150 cc itu punya katalis. Bunyi apa ya? Oke, habis itu ya soal katalis. Nah balik lagi soal emisi gas buang ini.
Kuncinya itu bukan di knalpot guys sebenarnya, tapi di mesin. Jadi buat yang tidak lulus uji emisi sudah pasti itu karena mesinnya. Entah itu kurang perawatan, entah itu kurang tepat dari segi bahan bakar, atau dari cairan penyokong lainnya. Karena berdasarkan dari berita di CNN Indonesia itu gue lihat mobil solar tuh ada yang lulus gitu. Jadi ada 4 yang diuji pada saat itu, pada hari itu ya. 3 diantaranya tidak lulus, tapi 1 lulus. Dan itu solar loh guys. Kalian tahu sendirilah mesin solar seperti apa ya kan. Itu tuh ada, yang lulus tuh tetap ada. Bahkan yang bensin biasa aja ya tetap ada yang kena juga kok. Jadi tetap guys, kalau misalnya kalian nanya, bang knalpot ini kalau uji emisi lolos nggak ya? Bang knalpot ini kalau uji emisi lolos nggak ya? For my inman me semalam ngomong apa sih? Karena knalpot itu kan cuman tugasnya ya udah untuk gas buangnya saja. Kecuali memang ada katalisnya lagi di knalpot itu. Cuman kan yang ada katalis itu kan ya knalpot standar. Mau itu knalpot racing apapun, emisinya itu tetap tergantung dari mesin guys. Misalnya, habis ganti knalpot, emisi gue jadi gede nih, jadi nggak lulus uji emisi. Ada poinnya juga sebenarnya. Memang ada, tapi itu kemungkinannya hanya kecil gitu loh, nggak sebanding kalau misalnya memang mesin kalian memang terawat gitu. Jadi tetap kalau buat gue pribadi ya, correct me if I'm wrong, sekali lagi itu tetap balik lagi ke mesin guys. Ya kalau kalian mau ganti knalpot racing tapi emisi tetap oke, ya kalian jangan lepas katalis. Cuman kan kalian tahu sendiri kalau misalnya ganti knalpot racing tapi tanpa lepas katalis, potensi suara, potensi performa kan jadi tetap ketahan, karena ketahan si katalis itu kesaring gitu. Jadi ada tahap penyaringan lagi seperti itu guys. Cuman kan ya balik lagi itu ke pribadi masing-masing. Makanya dirawat guys mesin kalian atuh ya, jangan asal pakai doang, dirawat juga. Kayak gua aja nih, oke lah tuh odo gua udah 53.000 karena memang motor harian nih, motor fighter, kemana-mana selalu pakai ini. Cuman gua ganti oli tuh nggak pernah lewat dari 1.500. Even pakai oli yang diklaim ini bisa 5.000, ini bisa 10.000, ini bisa 15.000 kilometer gitu. Tetap apapun oli yang gue pakai, tapi gue gantinya tuh tetap di maksimal di 1.500. Bahkan seringnya itu gue gantinya malah di 1.000. Jarang gue ganti di 1.500. Mau apapun olinya tetap gue gantinya di segitu. Motor gue sehat-sehat aja sampai sekarang. Udah berapa tahun nih? Udah 4 tahun lah si Axel nih. Sehat-sehat aja dari masalah, dari apa ya, dari performa, dari mesin sehat-sehat aja. Karena ngerawatnya juga dengan care gitu loh, jangan asal pakai guys. Nah nextnya, tipsnya nih guys ya. Jadi gue tetap memberikan referensi problem solving ya. Jadi nggak cuman ngomong doang, nggak cuman ngebahas doang, tapi tetap ada problem solving dari versi It's Bedul Here ya, gitu guys. Jadi dari It's Bedul Here, It's Bedul There, It's Bedul Everywhere, yes boom ya, mantap, let's go. Nah yang pertama sudah pasti dijaga suhu mesin kalian ya. Karena apa? Kalau semakin panas atau terlalu rendah mesin kalian, alhasil proses pembakarnya itu tidak maksimal. Jadi air radiator kalian jangan lupa dicek ya guys ya. Buat kalian yang pakai sistem pendinginan liquid nih, jangan lupa dicek. Dan kalaupun memang untuk volumenya masih stabil tapi sudah lewat dari masanya, ganti tetap. Jangan mentang-mentang ini gue masih di level aman kok, nggak berkurang, dan gue selalu tambahin ya. Tapi tetap guys, itu tuh ada masanya, jadi diganti ya sesuai dengan ketentuan kalian pakai air radiator apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sudah jelas ganti oli secara berkala ya guys ya. Kalau kalian nggak ganti oli secara berkala, olinya nanti jelek, terus nanti apalagi bisa merusak sil-silan di dalam, terus nanti masuk ke ruang bakar, nanti si oli itu ikut terbakar juga, mantap itu, sehingga emisinya lebih naik lagi. Kalian tahu sendiri dah, oli nih ya, kalau dibakar asapnya kayak apa tahu nggak? Mantep, ireng deh, ireng. Jadi itu udah pasti kalian nggak lulus uji emisi itu ya.
Yang ketiga, perhatikan kesehatan busi dan koil ya brother ya guys ya, diperhatikan. Jadi kalau misalnya pembakaran kalian tidak sempurna berdasarkan dari si busi itu dan si koil itu tidak sempurna, sehingga menyisakan si bahan bakar yang tidak maksimal begitu. Jadi yang harusnya terbakar sempurna sehingga emisinya tidak tinggi, ini malah jadi tinggi gara-gara tidak sempurna pembakarannya ya guys ya. Dan yang terakhir adalah dari air filter. Nah, gue tipe orang yang satu kata kalau R sama L nya deketan tuh susah guys. Kalian ada juga nggak? Air filter. Kenapa air filter? Ya karena kan kalau misalnya udara yang masuk ke dalam ini tidak bagus, jadi komposisi antara komposisi antara bahan bakar dengan oksigen yang masuk yang tidak optimal itu yang menghasilkan proses pembakaran itu juga gak maksimal guys. Jadi air filternya ya coba sering-sering dicek, bersihin juga pakai yang bagus lah ya, karena si air filter ini memang berpengaruh gitu guys buat performa mesin kalian. Jadi dijaga juga asupan oksigen ya. Jadi jangan cuman asupan link ke otak aja kalian yang dimasukin yang benar-benar tuh ya. Itulah pokoknya. Asupan oksigen motor kalian juga harus diperhatiin guys. Begitu. Udah berapa lama nih gua ngomong? Jadi sudah saatnya gua closing ya guys ya. Jadi gue lanjut jalan lagi nih. Duh, macetnya ya Allah. Nggak apa-apa lah ya, perjuangan. BTW ini gue bawa VGA baru buat PC di rumah, dihibahkan oleh seseorang yang sangat dermawan, baik hati. Yang sudah pasti nggak mau disebut namanya. Gue udah paham semua dia nggak mau disebut. Dan pokoknya thank you so much lah ya. Ini hibahan aset, ini aset 2080 Ti RTX yang di PC gue di rumah 1650 Super. Kita lihat ya sesignifikan apa hasilnya nanti di rumah ya. Kalian pantengin Instagram gue ya guys ya, buat tahu update-nya. Karena gue juga sering ngoprek-ngoprek PC juga walaupun gak terlalu advance. So guys, videonya sampai di sini dulu aja. Semoga bermanfaat. Silahkan di komen kalau kalian ada pendapat, opini sendiri ya. Gue sangat menerima apapun itu. Sok mangga dikomenkan guys, dikomenkan. Let's go. Ya, tolong ya. Diramaikan juga ya komennya, jangan cuman like doang atuh. Makasih banyak sudah di like juga, cuman ayo atuh tinggalin jejak kalian di komen gitu. Cuman say halo juga nggak apa-apa, aku juga mau balas komen kalian. Jadi videonya sampai sini dulu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. So for this video, hope you get enjoyed, and I will see you guys on my next video guys. Okay, bye bye. Ada gajlukan guys. Oke, saatnya pulang. Let's go. Bye guys. Waduh, ada lagi. Ya Allah. Aman ya, aman.